Kita lanjutkan dialog kita bersama kriminolog Universitas Budi Luhur, Monica Margaret. Mbak Monica, tadi Anda sempat menyebut adanya kelompok preman yang terorganisir. Apakah ini yang menjadi penyebab begitu seperti kelompok John K ini sulit untuk diberantas? Iya, pada dasarnya kalau kita bicara tentang kejahatan yang terorganisasi, salah satunya adalah kelompok-kelompok premanisme gitu ya Mbak. Sebenarnya kalau dibilang sulit diberantas, pada kenyataannya iya gitu ya. Jadi ini perlu mendapat perhatian yang lebih khusus lagi dari negara gitu ya, terutama aparat-aparat penegak hukum, bahwa kenapa sih kasus seperti ini tuh terulang lagi gitu. Bahkan sudah beberapa kali John K-nya sendiri beserta dengan anak-anak buahnya mendapatkan hukuman di dalam penjara gitu. Tapi ternyata itu pun tidak bisa memberikan efek jera bagi mereka gitu. Jadi saya rasa ini ada semacam budaya yang dalam tanda kutip yang memang harus dilanggengkan oleh kelompok-kelompok tersebut gitu ya. Karena tujuannya itu tadi, biasanya orang membentuk sebuah organisasi kejahatan ya pasti tujuannya untuk melakukan kejahatan. Apapun itu kaitannya pasti tujuannya untuk melakukan kejahatan. Ada kepentingan tertentu yang akan mereka perjuangkan dalam kelompok mereka. Ya. Kalau kita lihat korban penganiayaan ataupun korban yang justru juga terimbas akibat kasus ini, ada petugas pengamanan yang tidak ada kaitannya dengan dua kelompok K ini. Apa catatan Anda soal ini? Oke, sebenarnya kan para anggota pengamanan itu sendiri atau bahkan ojol ya, salah satu driver ojol saya tahu infonya terkena tembakan juga oleh kelompok John K. Itu ya karena mereka berada pada posisi yang pada saat itu memang kalau yang pengamanan pasti sifatnya memang mereka pasti akan melakukan pengamanan setiap waktu, setiap saat di lingkungan tersebut. Nah jadi mereka dianggap, si petugas pengamanan ini mungkin dianggap sebagai penghambat aja karena kan mungkin sempat menghalangi kelompoknya John K untuk masuk ke dalam lingkungan perumahan tersebut. Nah kalau si driver ojol ini mungkin karena mereka ingin memberikan kelompok si John K ini ingin memberikan teror gitu, semacam bahwa pembuktian bahwa mereka bisa menyerang siapa saja orang-orang yang akan mengetahui keberadaan mereka pada saat melakukan aksi tersebut, semacam teror kepada kelompok si Nus K-nya sendiri. Anda melihat kelompok John K ini sepertinya ingin menunjukkan bahwa eksistensi dirinya dan juga kelompoknya begitu dengan penyerangan ini. Iya, sebenarnya kan setelah lama menjalani penghukumannya di dalam lapas Nusa Kambangan gitu kan ya, John K ini mungkin gitu ya, kita bicara mengenai kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tadi Mbak, mungkin kurang pamor, eksistensinya tidak begitu terlihat lagi gitu kan. Dan dengan adanya sengketa mengenai jual beli tanah ini, John K ingin membuktikan bahwa eksistensi dia dan kelompoknya dia itu masih tetap ada sampai sekarang gitu. Baik. Mbak Margaret, kita lihat dulu ini ada informasi pertikaian keluarga K ini diawali atas kesalahpahaman dan saling tantang melalui pesan singkat antara John K dan Nus K. John K disebut mempermasalahkan pembagian hasil penjualan tanah. Ditangkapnya John K dan puluhan anak buahnya dilatar belakangi oleh penembakan di perumahan Green Lake City, Tangerang dan pembacokan di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat kejadian ini, satu orang berinisial YDR alias ER meninggal dunia. Menurut Nus K, kasus dipicu soal pembagian hasil penjualan tanah di Ambon. Namun ia menganggap masalah sudah selesai dengan John K. Udah, itu kan cuma masalah sipil, masalah yang sudah selesai. Yang kemarin dijelasin sama Kapolda itu benar itu. Tapi udah selesai masalah di Ambon sana udah selesai. Cuma mungkin beliau tidak sabar untuk menanti masalah di sana. Di Ambon sana kan lihat urusan sama birokrasi itu kan. Sebelumnya pada pertengahan Desember tahun lalu, John K bebas bersyarat dari Lapas Permisan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kala itu John K mendapat pembebasan bersyarat setelah menjalani 2/3 masa hukuman atas kasus pembunuhan seorang pengusaha Tanhari Tantono alias Ayung pada 2013 silam. John K pun berjanji akan meninggalkan dunia hitam dan lebih mendalami agama. Hari ini pula saya merasa begitu bahagia dan kebebasan hari ini, dan mungkin setelah saya bebas dan saya kembali hidup bersama keluarga saya, mungkin kehidupan saya yang lama saya tinggalkan, semua kehidupan saya yang lama. Amin. Dan kehidupan baru yang baru sudah datang, itulah yang saya akan
Amin. Menuju ke depan. Dengan pembebasan bersyarat ini, John K. harus menjaga sikap setelah keluar dari penjara. Jika kembali berbuat kriminal, maka akan kembali menjadi pesakitan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita kembali berbincang bersama dengan Mbak Monica. Apa tanggapan Anda mengenai pertikaian keluarga yang berbuah kekerasan di depan publik? Oke, baik. Biasanya ya ketika sebuah atau seorang calon-calon pelaku kejahatan gitu ya Mas ya, itu tidak terlepas dari kita lihat masa lalu mereka ketika mulai dari kanak-kanak, remaja, dewasa hingga sekarang ini gitu ya. Nah mungkin ada semacam pertentangan atau konflik-konflik ringan yang pada awalnya terjadi di antara lingkungan keluarga. Kalau kita boleh lihat sendiri latar belakang dari kebudayaan yang dimiliki oleh John K. sendiri baik dan juga Nus K gitu ya, itu mereka berlatar belakang dari kebudayaan kekeluargaan yang terbiasa dengan sifat-sifat kekerasan, penganiayaan, bahkan ketika mereka mau melakukan solusi biasanya ditempuh dengan siapa yang akan paling bisa memperlihatkan performa yang lebih baik, siapa yang paling bisa memperlihatkan praktis yang lebih baik. Mungkin konflik-konflik kecil yang tadinya dianggap adalah sebagai penunjuk eksistensi, ternyata meningkat kembali bahwa mereka merasakan bahwa pamor siapa yang lebih berkuasa, siapa yang lebih terkenal, siapa yang lebih populer gitu. Saat keluar dari penjara, John K. sempat berbicara bahwa ia ingin mendalami agama, namun akhirnya begitu kembali lagi berbuat kriminal, bahkan melakukan upaya pembunuhan begitu. Apa yang Anda lihat dari sini? Apa yang bisa membuat seseorang begitu hingga akhirnya terjerumus kembali? Oke, baik. Sebenarnya sedikit di akhir 2019 kemarin juga sebenarnya saya mengunjungi lapas Nusa Kambangan sendiri. Namun pada saat itu saya nggak kebagian ke lapas Permisan yang di mana John K. menjalani penghukumannya. Nah, tapi dari cerita teman-teman di sana bahwa memang pada waktu dia menjalani penghukuman selama di lapas Nusa Kambangan, memang John K. Terlibat aktif dengan kegiatan-kegiatan ibadah gitu ya. Bahkan keluar dari pernyataannya beliau sendiri bahwa dia ingin berubah, istilahnya ingin tobat gitu. Tapi balik lagi Mbak, ternyata mungkin karakter kriminalnya John K. ini sendiri tidak akan memuncak gitu ya, tidak akan akhirnya melakukan kejahatan yang akhirnya tambah lebih menyeramkan lagi atau tambah lebih mengesankan lagi gitu ya. Kalau ternyata tidak ada hal-hal yang dianggapnya sebagai penghambat, pengganggu atau dianggap sebagai masalah untuk si John K-nya sendiri. Tapi karena terjadi konflik mengenai jual beli tanah itu sendiri, mungkin kita nggak tahu prosedur yang terjadi seperti apa, kita nggak bisa tahu. Dibilang birokrasinya yang lambat, kita juga tidak bisa lihat faktanya secara apa. Tapi ternyata dianggap bahwa iming-iming yang diberikan oleh Nus K selama ini mungkin gitu ya, itu dianggap sebagai penghambat oleh John K sendiri. Jadi dia merasa tidak puas dengan bagian-bagian yang harusnya diterima. Kalau kita lihat baik kedua kelompok ini, Nus K dan John K kan memiliki pengikut yang tidak sedikit. Begitu, kira-kira apa yang membuat mereka menjamur? Apakah memang ada yang membackingi sehingga terkesan premanisme terpelihara? Kalau untuk bicara ada yang membackingi, kayaknya bukan kapasitas saya sampai ke situ gitu ya Mas. Cuman di dalam organisasi kejahatan itu sendiri, itu tadi mereka tujuannya adalah untuk melakukan aksi kejahatan. Bagaimanapun juga ketika ada hal-hal yang dianggap merugikan mereka, yang dianggap mengintimidasi mereka, yang dianggap tidak memberikan sesuatu yang layak untuk mereka terima, itu akan dianggap sebagai musuh, itu akan dianggap sebagai lawan, dan itu harus dituntaskan, harus dihabiskan dengan alasan supaya mereka bisa tetap melanjutkan tujuan-tujuan organisasi kejahatannya itu sendiri gitu. Bahkan mungkin mereka merasa bahwa kalau bisa gitu ya, di dalam zona-zona tertentu atau di dalam wilayah-wilayah tertentu hanya kelompok mereka saja yang berkuasa dan bisa melakukan aksi kekerasan dibalut dengan tingkah laku yang mungkin manusiawi, mungkin seperti itu. Terima kasih untuk waktunya berbincang bersama kami, Monica Margaret, kriminolog dari Universitas Budi Luhur.